Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu untuk mengkaji hadis-hadis yang ada pada kitab Bulughul Maram. Saya sebelumnya telah membahas beberapa hadis pada kitab Thaharah, yaitu bab air-air. Jadi di dalam kitab Thaharah ini ada 10 bab. Kemudian di dalam setiap bab itu ada beberapa hadis. Nah, awal bab pada kitab Thaharah itu adalah babul miyah, bab air-air. Di dalam bab air-air itu terdapat hadis-hadis yang dimana hadis-hadis itu ada yang menerangkan tentang air laut, seperti hadis Abu Hurairah, hadis pertama. Ada pula yang menyatakan sifat air bila berubah, yaitu 3 sifat air: baunya, rasanya, atau warnanya. Ada pula hadis yang menyatakan ukuran maksimal air, yaitu 2 kulah. Yang sebagian menyatakan bahwa 2 kulah itu adalah 200 kilogram. Dan hadis-hadis yang lain yang perlu kita kaji dan pahami sehingga kita dapat mengamalkannya. Nah, sebelumnya saya juga telah membahas secara ringkas hadis Ibnu Umar tentang hadis kulatain itu. Jadi apabila ukuran air itu 2 kulah, itu ukuran maksimal. Bila tercampuri najis lalu tidak berubah dari 3 sifat itu, rasa, warna, dan baunya, maka itu airnya masih suci. Itu mantuk gitu ya, pemahaman daripada hadis Ibnu Umar. Tetapi apabila yang 200 kilogram atau 2 kulah itu tercampuri najis, kotoran manusia, lalu menjadi berubah dari 3 sifat itu, maka airnya itu kan tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik mandi ataupun wudhu.
Meskipun pada kenyataannya misalkan ada kolam gitu kan, ataupun bak yang ukuran airnya itu 2 kula 200 kg, tentu kita juga merasa kurang enak atau jijik jika airnya itu tercampur oleh sejumlah najis atau banyak orang yang buang kotoran di sana, buang kencing di sana. Tentu kita juga tidak mau menggunakan airnya untuk bersuci. Sehingga hadis tersebut dianggap bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diungkapkan statusnya itu adalah idtirab bisanadih wa matnih, goncang pada sanad dan matannya, isi hadisnya. Jadi tidak jelas, ukuran 2 kula itu tidak dijelaskan oleh Nabi secara langsung. Dan 200 kg itu adalah ungkapan dari para ulama gitu kan. Kemudian untuk pembahasan kali ini kita akan mengkaji hadis nomor 5. Hadis ini hadis Abi Hurairah. Di dalam hadis ini ada beberapa riwayat gitu kan, yang berkaitan dengan hadis tersebut. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yagtasil ahadukum, janganlah seseorang dari kamu mandi, fil ma'id daimi, di air yang diam, wa huwa junubun, padahal ia sedang junub. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam kitabnya Sahih Muslim, hadis nomor 283, di dalam kitab Taharahnya bab 29, an-nahyi an-igtisali fil ma'ir raqid, larangan mandi di dalam air yang diam. Kemudian penulis, pengarang yaitu Ibnu Hajar juga mencantumkan riwayat Al-Bukhari tentang bab ini. Walil Bukhari, dan bagi Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi, janganlah seseorang dari kamu kencing di air yang diam, allazi la yazri, yang tidak mengalir, summa yagtasilu bihi, kemudian ia mandi di dalamnya. Kemudian disebutkan lagi riwayat Muslim, ada tambahan, wali muslimin, dan bagi Muslim, summa yagtasilu minhu, kemudian ia mandi padanya. Kemudian juga dicantumkan riwayat Abi Dawud, wali Abi Dawuda, wala yagtasilu fihi minal janabati, dan janganlah ia mandi janabat padanya. Jadi di dalam bab
ini ada kurang lebih 3 riwayat. Riwayat Muslim yang pertama itu menunjukkan larangan mandi junub di air yang diam. Kemudian riwayat Al-Bukhari menunjukkan larangan al-jama'i bainal bauli wal ittisal secara gabungan gitu kan. Baik itu larangan kepada kencingnya serta juga mandinya di air yang diam. Kemudian riwayat Abu Dawud itu menunjukkan larangan dari setiap hal tersebut alal infirad. Jadi masing-masing ada larangan. Kemudian apabila kita renungi riwayat pertama Muslim, mengapa gitu kan kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub di air yang diam? Misalkan orang junub mandi di kolam ataupun mandi di bak ataupun ember yang besar, ngeem gitu. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya? Apakah ada sesuatu yang mencampuri air tersebut? Apakah ada najis yang mencampuri air tersebut? Apakah ada najis yang nempel di badan kemudian mencampuri air tersebut sehingga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya barangkali ini kita harus pahami, renungi. Bila kita renungkan secara akal gitu, itu kan bisa saja di badan orang yang junub itu ada sesuatu najis, misalkan maji gitu kan, yang menempel, yang kering lalu tercampuri air, mencampuri air yang ada di kolam itu atau di air yang diam, meskipun tidak merubah sifat air yang 3, bau, rasa, warna, tetapi itu kita harus tinggalkan. Tidak boleh kita mandi di air yang diam gitu. Di kolam gitu kan, misalkan ukurannya 200 kilo, ukurannya lebih dari 200 kilo, itu kan sebagai kehati-hatian, ihtiyat. Jadi bisa saja gitu kan, orang yang junub mandi di air yang diam, di bak ataupun di ember yang besar, bisa saja justru mandinya itu tidak bersih maksimal. Ada sebagian misalkan yang kotor masih kotor ataupun airnya jadi tercampuri sebagian yang najis, kemudian airnya itu justru membuat badan kita tidak bersih maksimal gitu. Oleh karenanya Nabi SAW melarang kita mandi di air yang diam. Berarti mafhumnya dibolehkan bagi muslim yang junub untuk mandi di air yang mengalir atau di air yang diam, tapi dengan cara diceduk airnya, yang nanti apabila kita mandi dengan air yang mengalir, tentu mandinya akan lebih membersihkan, mentoharohkan, terutama kita mau melaksanakan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
pada riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa ternyata dilarang pula kencing di air yang diam. Mengapa? Padahal misalkan seseorang mau kencing di air yang diam dan dia pun tidak hendak menggunakan air itu untuk bersuci. Apa kaitannya? Gitu kan. Meskipun seseorang itu kencing di air yang diam, lalu airnya yang dikecingi itu tidak digunakan untuk bersuci, tapi itu juga ternyata dilarang gitu kan, tidak baik. Karena apa? Karena tentu ini mengisyaratkan kepada kita selaku muslim untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang dapat merusak, dari hal-hal yang dapat memadorotkan masyarakat pada umumnya. Karena kan bisa saja karena air yang tercemar itu bisa menimbulkan berbagai penyakit, bisa menyebabkan air yang diam yang dikencing itu bisa saja dikerumuni nyamuk atau jadi tempat nyamuk berdiam atau beranak, sehingga nyamuk itu lebih banyak lagi dan bisa juga menyebabkan penyakit malaria gitu. Ini sangat besar sekali kemaslahatan umum bagi kaum muslimin agar kita menjaga lingkungan gitu kan. Meskipun kita tidak menggunakan air tersebut untuk bersuci, untuk mandi ataupun wudhu. Demikian pula hal ini juga bersifat umum gitu kan hukum ini. Jadi bukan semata-mata ada di kampung ataupun di kota. Bahkan juga ketika di hutan, misalkan ada di hutan itu satu calobak gitu kan, air yang diam. Nah, kita juga sebaiknya tidak mengencingi air tersebut. Meskipun ada di hutan, meskipun hutan itu jarang didatangi oleh orang, tapi bisa saja gitu kan air itu diminum oleh binatang-binatang, hewan-hewan yang perlu juga mereka mendapatkan kemaslahatan. Kemudian saya ringkas saja ya, langsung kepada faedah hadis. Faedah hadis kurang lebih faedah hadis ataupun kesimpulannya, pelajaran dari hadis-hadis tersebut kurang lebih ada 6. Yang pertama, an-nahyu anig tisalil janabati fil ma'id daim, larangan mandi janabat di air yang diam. Itu yang pertama. Seperti kita mandi junub di kolam yang kolamnya misalkan 200 kilo ukuran airnya, untuk kehati-hatian juga, misalkan kolam itu besar jumlahnya, maksimal airnya, nah sebaiknya pula kita lebih baik untuk menceduknya gitu kan, air tersebut. Seperti faedah yang kedua, yaitu boleh mandi junub fil ma'id jari, di air yang mengalir, diantaranya dengan menceduk gitu kan, air yang di kolam itu gitu kan, bukan cara ngeem gitu kan. Kemudian faedah yang ketiga, ia juju boleh igtisalul janabati, mandi janabat minal ma'ir raqid.
bitanawulil ma'i bina'in wa nahwihi. Boleh mandi janabat dari air yang diam tapi dengan cara menceduk air tersebut. Nah, itu seperti tadi disebutkan. Kemudian yang keempat, anahyu anil bauli fil ma'ir raqid. Larangan kencing di air yang diam meskipun kita tidak menggunakannya untuk berwudu, bersuci, ataupun tidak menggunakannya untuk sebagai bahan minuman gitu kan, atau untuk minum, sebaiknya kita tidak mengencinginya. Barangkali ini juga larangan sampai kepada haram gitu kan, bisa mencemari lingkungan dan bisa juga mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit. Kemudian faedah yang kelima, an-nahyu, larangan anigtisali, dari mandi filma idda ini, di dalam air yang diam. Jadi ini bukan mandi janabat, ini mandi biasa gitu kan. Dilarang gitu kan di air yang diam, alazi bilapihi, yang dikencingi padanya. Wa iya getarib minhu, meskipun ia menceduk darinya. Kemudian yang keenam, yajuju igtisal, boleh mandi laisa igtisal al janabah, bukan mandi janabat, fil ma'ir raqid, pada air yang diam, ala jilabi labihi, yang tidak dikencingi padanya. Misalkan kita mandi, mau sholat, tapi mandinya di air yang diam, bukan mandi janabat, ngeem gitu kan, maka itu tidak dilarang selama airnya tidak tercampuri oleh najis. Jadi kurang lebih keterangan hadis nomor 5 itu demikian. Saya menerangkan dengan sangat ringkas sekali. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat, dan pembahasan ini juga bisa dikembangkan kembali, seperti misalkan tahrij hadisnya, ini juga harus digali kembali agar kita mendapat mutiara-mutiara ilmu dari kitab-kitab yang lainnya. Kemudian faedah-faedahnya juga kita bisa gali kembali, pahami kembali, sehingga menghasilkan faedah-faedah yang lain yang lebih maksimal, yang lebih sempurna. Barangkali demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, ataupun ada kata-kata yang kurang jelas, kurang baik, maka mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.